Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Wanita ini rela dimadu dan merawat anak pelacur suaminya. Di suatu malam yang dingin, tiba-tiba terdengar suara tangisan anak kecil dari sudut rumah. Tangisan anak itu memenuhi seluruh ruangan, hingga membuat semua orang yang berada di rumah itu berkumpul. Tapi tak satu pun berani mendekatinya. Di sudut yang lain ada seorang perempuan yang menangis pilu, memendangi si anak perempuan yang menangis. Meski tangisan si perempuan tak bersuara, tapi cukup untuk mengisyaratkan betapa hatinya hancur malam itu. Wanita itu bernama Aisyah, atau yang kerap disapa Ais. Dirinya tertunduk lesu sambil menatap nanar anak perempuan yang menangis tak jauh dari pandangannya. Lidahnya keluh, tangannya tak bisa bergerak seolah tak percaya bahwa hal memilukan ini akan terjadi pada dirinya. Seluruh anggota keluarga itu bertanya-tanya kenapa dengan Ais. Siapa anak perempuan yang menangis itu? Kenapa dibawa pulang? Begitulah selentingan pertanyaan demi pertanyaan dari anggota keluarga. Hingga Husna, salah satu kakak Ais, mendekati Ais dengan memberikan segelas air putih untuk diminum sang adik. Ais yang masih sesenggukan pun menurut dan meminum air itu. "Bismillah, Dek," kata Husna. Selepas meminum air putih itu, Ais pun merasa sedikit agak baikan. Meski nafasnya masih tersengal dan sulit untuk berkata, tapi Ais sudah bisa mengontrol tubuhnya. Perlahan ia menoleh ke seluruh anggota keluarganya yang memandanginya dengan raut wajah bingung. Ekspresi mereka sangat berbeda dengan saat 2 tahun yang lalu di pesta pertunangan Ais yang penuh dengan kebahagiaan. Ais pun tiba-tiba teringat dengan masa lalunya. Tepat 2 tahun sebelumnya di tanggal yang sama adalah hari yang paling membahagiakan bagi Ais. Hari itu hatinya berbunga-bunga hingga membuatnya selalu tersenyum sampai giginya kering. Seluruh anggota keluarga itu menatap Ais dengan wajah yang ikut bahagia. Mereka tersenyum simpul melihat kebahagiaan si bungsu di keluarga itu. Bagaimana tidak, hari itu adalah hari yang membahagiakan untuk Aisyah. Karena hari itu adalah hari lamaran Aisyah dengan Farid, kekasih hatinya. Pacaran 3 tahun dirasa cukup bagi Aisyah, hingga ketika Farid kekasihnya mengajaknya untuk satu langkah maju ke depan, Ais begitu disapa Aisyah, ia langsung menyetujuinya. Semua orang sibuk berlalu lalang mempersiapkan tempat, mendekor ruangan dan menyiapkan makanan. Sedangkan Ais di kamar bersama teman-temannya bercanda ria sambil merias Ais untuk menyambut calon tunangannya. Ais adalah gadis yang cantik, ramah dan baik hati. Maka tak heran jika banyak teman-teman Ais yang datang di hari lamarannya itu untuk berbagi kebahagiaan. Farid adalah teman SMA Ais. Cinta mereka tumbuh di akhir semester kelas 3 sampai sekarang dalam kurun waktu 3 tahunan. Kedua orang tua mereka juga mengenal baik satu sama lain, sehingga kisah cinta mereka berjalan mulus-mulus saja. Hingga akhirnya keluarga dari Farid datang ke rumah Ais. Acara pun berlangsung meriah dan hikmat, kebahagiaan nampak di raut wajah Farid dan juga Ais. Mereka saling melempar senyuman dan melempar pandangan. Teman-temannya pun ikut bahagia atas persatuan tali cinta itu. Hari berganti, Ais dan Farid harus berpisah sementara untuk urusan pekerjaan. Farid dengan terpaksa harus merantau untuk bekerja dan mencari modal untuk menikahi Ais. Dan dengan berat hati, Ais harus melepas kepergian Farid di terminal. Air mata mengalir deras di wajah Ais. Tangannya memeluk erat Farid seakan tak ingin melepaskannya pergi. Tapi pada saat waktunya tiba, Farid akhirnya melepas pelukan Ais dan pergi masuk ke dalam bis. Karena sudah tiba saatnya bagi bis itu untuk berangkat. Dengan langkah berat, Farid meninggalkan Ais yang menangis sambil memandanginya nanar. "Kembali dan nikahi aku, Mas," kata Ais kepada Farid. "Pasti," jawab Farid penuh keyakinan lalu masuk ke dalam bis. Perpisahan yang menyesakan dada bagi Ais pun usai begitu saja. Memang berat melepas kekasihnya pergi, tapi Ais yakin bahwa Farid akan kembali. Di sisi lain, sepanjang perjalanan Farid selalu memegang HP-nya, mengetik pesan dan memberi kabar soal keberadaannya dalam perjalanan. Sesekali Farid juga menelpon Ais, takut-takut ia masih menangis. Farid juga menghibur Ais dengan lawakan-lawakan lucu untuk menenangkan kekasihnya itu. Mendengar suara Ais yang tertawa adalah obat tersendiri baginya. Hingga tanpa sadar, hidung Farid mencium aroma wangi dan manis yang membuatnya penasaran. Ia pun menoleh ke wanita yang duduk di sampingnya. Ternyata bau itu bersumber dari pakaian yang wanita itu kenakan.
Farid pun merasa lega karena tidak mencium aroma pewangi ruangan jeruk yang sangat ia benci saat menaiki kendaraan umum seperti ini. Iseng-iseng, Farid pun menyapa wanita itu. Mau kerja ke Karawang juga ya mbak? Merasa diajak bicara, wanita itu pun menoleh. Betapa terkejutnya Farid ketika melihat wajah cantik dari wanita itu. Raut wajah itu sangat cantik dengan kulit bening mulus hasil perawatan bertahun-tahun. Biasanya Farid akan merasa risih jika melihat wanita dengan sulam alis yang tidak mencolok. Tapi begitu melihat wanita di sampingnya, Farid langsung berubah pikiran. Oh, enggak mas, saya mau pulang ke rumah. Tadi hanya bertemu teman-teman di sana. Jawab wanita itu ramah. Oh, nama saya Farid mbak. Siapa tahu kita bakal lebih sering ketemu setelah ini. Stella, nama yang cantik secantik orangnya, batin Farid. Obrolan mereka pun terputus sampai nama saja. Sejenak Farid baru teringat akan pesan dari Ais yang sudah ia baca tapi belum ia balas. Ia pun segera membalas pesan dari Ais dan meminta maaf dengan alasan ketiduran di dalam bis. Farid melirik ke arah Stella yang sibuk dengan ponselnya. Karena penasaran, Farid pun mengintip ke arah handphone Stella. Ia pun dibuat kaget kedua kali oleh Stella. Ternyata, Stella sedang membuka aplikasi yang khusus untuk open BO, dan terlihat jelas di mata Farid jika Stella sedang bernegosiasi dengan seseorang dari ponselnya itu. Farid yang tidak ingin mencampuri urusan orang lain pun segera mengalihkan pandangannya lagi dan tidur di dalam bis berharap ia segera tiba di tujuan. 1 tahun berlalu sejak kepergian Farid, Ais menjalani kehidupan dengan biasa. Ia bekerja sebagai pelayan di sebuah toko dengan semangat karena hari pernikahannya semakin dekat. Tinggal menunggu 3 minggu sebelum ia sah menjadi istri Farid, dan ia akan menghubungi Farid di jam-jam istirahat Ais dan istirahat Farid. Hubungan mereka mesra seperti biasanya. Meski terpaut jarak yang jauh, dengan teknologi yang sudah modern, Farid dan Ais bisa menjalin asmara layaknya tidak ada jarak di antara mereka. Mereka juga bersama-sama mempersiapkan segala pernak-pernik pernikahan, seperti undangan, souvenir, dekorasi, makeup, dan lain-lain. Alih-alih meminta tolong, Farid dan Ais memilih untuk melakukan berdua sendiri, agar mereka lebih cocok dengan barang yang mereka pilih. Malam itu terlalu dingin, di jam segini biasanya Farid akan menelponnya dan benar saja. Tak lama setelah membersihkan tempat tidur, HP Ais berdering menandakan Farid akan menelpon. Assalamualaikum Mas Farid. Waalaikumsalam Ais. Ada yang pengen Mas bicarakan nih? Bicara apa Mas? Tumben banget. Biasanya kalau ada yang ingin dibicarain kan tinggal ngomong aja. Mas ingin memberi sebuah ide buat kebahagiaan kita kelak pas kita nikah Ais. Oh, apa itu? Bagaimana kalau nanti pas kita nikah kita adopsi anak aja? Hari ini Mas melihat anak kecil ditelantarkan sama orang tuanya. Mas merasa kasihan Ais, kamu mau kan? Mendengar perkataan Farid, Ais pun terdiam dan syok. Ia tidak pernah menyangka jika Farid akan bertindak dan berpikir demikian. Ais merasa Farid tidak menginginkan anak dari rahimnya. Mas, kalau itu kita bicarain nanti aja ya. Ais udah lelah habis kerja seharian Mas. Ais tidur dulu ya. Assalamualaikum. Ais pun langsung menutup teleponnya dengan perasaan yang campur aduk. Ia bingung harus bertindak bagaimana. Setelah merebahkan diri di kasur, pikiran Ais malah makin menjadi. Ia tidak bisa tidur dan overthinking malam itu. Pagi harinya, setelah melaksanakan sholat subuh, Ais bercerita kepada Husna kakaknya soal Farid yang berencana untuk mengadopsi seorang anak. Sebenarnya kakaknya sudah mulai curiga dengan apa yang diceritakan oleh Ais, tapi ia tidak ingin adiknya menjadi terpuruk ketika ia mengatakan hal-hal yang membuat hati adiknya itu sakit. Mana bisa ia menyakiti hati adik tercintanya hanya dengan pikiran-pikiran negatifnya. Hanum pun berdoa semoga apa yang ada di pikirannya hanyalah hayalan jahatnya saja. Kamu yang sabar dek, pernikahan kamu tinggal beberapa minggu lagi. Hal-hal seperti ini harus kamu bicarakan secara langsung sama Farid. Dan mana mungkin Farid gak pengen punya anak dari rahim kamu. Kamu kan cantik, pintar. Emang dia gak mau keturunan pintar? Hibur Hanum kepada adiknya. Hingga 3 minggu berlalu, kegelisahan Ais yang sempat ia rasakan kini berubah menjadi kebahagiaan. Ia menganggap bahwa pikirannya di waktu itu adalah cobaan bagi pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan. Hingga kini, Farid sudah berada di sampingnya, berjabat tangan dengan penghulu, menyebut namanya dengan lantang dan mengucapkan kalimat ijab kabul. Saat terima nikahnya, Aisyah binti Supriyadi dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Begitu kata sah bergema, Ais menumpahkan air matanya. Tercapai sudah keinginannya untuk menyandang status istri dari Farid kekasih hatinya. Senyumnya mengembang, tatkala Farid memandangnya dan mencium keningnya. Ia sangat bahagia, rasanya seperti mimpi saja. Hingga beberapa hari kemudian, Farid kembali ke rumah dengan membawa seorang anak perempuan berusia 2 tahun yang cantik jelita. Anak itu sangat menggemaskan hingga membuat siapa saja ingin mencium dan mencubit pipinya. Ais merasa tidak masalah jika Farid menginginkan untuk mengadopsi anak.
Hitung-hitung ia belajar mengurus anak dan menikmati masa-masa pacaran setelah menikah dengan Farid yang tertunda dulu. Hingga anak perempuan itu pun menangis kencang, lebih kencang dari biasanya. Membuat Ais sadar dari lamunannya, ia pun memandang ke arah anak perempuan itu dengan bingung, lalu menoleh lagi ke arah Hanum yang memberinya air putih. Begitu melihat Hanum, tangisnya kembali pecah. Ia segera memeluk kakak kesayangannya dengan erat. Ia tak tahu harus bagaimana dan harus bersikap seperti apa. Tenang, Dek, tenang. Ada apa sebenarnya? Setelah puas menumpahkan air matanya, Ais pun dengan tegar berusaha untuk menceritakan cerita fakta yang ia ketahui dari anak perempuan itu. Ternyata, anak itu adalah anak kandung Farid dengan perempuan lain. Ibu dari anak itu tidak ingin merawat bayi karena pekerjaannya sebagai wanita malam yang mengharuskan dirinya bekerja di malam hari dan kelelahan di pagi harinya. Hingga wanita itu menyuruh Farid untuk merawatnya bersama Ais. Iya, ibu dari anak perempuan itu adalah Stella, wanita yang ditemui Farid ketika di bis. Dan ternyata diam-diam setelah mengetahui Stella bermain aplikasi untuk jual diri, Farid juga mendownload aplikasi serupa dan sering memesan jasa Stella dikala dirinya sedang senggang. Hingga akhirnya Stella hamil anak Farid, tapi Farid menolak menikahi Stella karena Farid sudah berjanji akan menikahi Ais. Farid juga tidak bisa melupakan Stella yang sudah senantiasa menemani rasa kesepiannya. Hingga lahirlah anak yang berada di depan Ais yang sudah Ais rawat dan anggap seperti anaknya sendiri. Begitu mengetahui kejadian itu, Ais berteriak histeris sehingga membuat anak perempuan itu takut dan ikut menangis lebih kencang. Ais kebingungan harus bagaimana menghadapi kenyataan pahit itu, sedangkan Farid baru saja kembali bekerja ke tanah rantau, yang artinya Farid akan bertemu lagi dengan Stella. Mendengar penjelasan dari Ais, semua anggota keluarganya pun marah. Mereka tak terima atas pengkhianatan yang dilakukan Farid terhadap anak kesayangan mereka. Dengan geram, orang tuanya menelpon orang tua Farid dan memberitahu kejadian itu. Farid pun ditelepon untuk segera pulang kepada istrinya untuk menyelesaikan masalah ini. Ais sadar jika ini bukan salah anak perempuan itu. Ia tidak tahu apa-apa tentang dosa apa yang diperbuat oleh kedua orang tuanya. Ia malah takut kalau anak perempuan itu disalahkan oleh orang-orang yang menudingnya dengan kata-kata yang tidak pantas. Hingga Ais akhirnya memutuskan untuk tetap merawat anak Farid dengan satu syarat. Tidak ada bagi Farid untuk merantau lagi dan bertemu dengan Stella. Farid harus memutus hubungan dengan Stella 100% dan bekerja di kampungnya bersama Ais. Ais dengan ikhlas menerima pengkhianatan yang dilakukan Farid dan memberinya kesempatan kedua untuk memperbaiki diri sekaligus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada dirinya dan keluarganya. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.